Mabes Polri akan menghadirkan seluruh tersangka pembunuhan berencana Brigadir J dan kasus obstruction of justice dalam pelimpahan tahap 2 ke Kejaksaan siang ini Rabu, tanggal 5 Oktober tahun 2022. Brigjen Andi Rian Jayadi, Direktur Tindak Pidana Umum Dirtipidum, Bareskrim Polri mengatakan, penyerahan para tersangka akan dilakukan di lobi gedung Bareskrim Polri, pukul 13 waktu Indonesia Barat. Ia juga menegaskan bahwa seluruh tersangka akan dihadirkan ke publik sebelum dilimpahkan secara resmi ke Kejagung pasca berkas perkara dinyatakan lengkap atau P21. Namanya pelimpahan tersangka dan barang bukti, kan tidak mungkin hanya dokumen, tegas ketika dikonfirmasi lewat pesan singkat, Selasa tanggal 4 Oktober tahun 2022. Sebelumnya, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan resmi menerima pelimpahan barang bukti pembunuhan berencana dan obstruction of justice di kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Kendati demikian Andi enggan merincikan lebih lanjut barang bukti apa saja yang diserahkan kepada Kejaksaan. Ia hanya mengatakan barang bukti tersebut dikemas dalam beberapa wadah plastik. Sebagai informasi, Kejaksaan Agung telah menyatakan berkas perkara lengkap untuk semua tersangka pembunuhan berencana dan obstruction of justice dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Berkas perkara kasus pembunuhan berencana Brigadir J dinyatakan lengkap atau oleh Kejagung merupakan milik tersangka Ferdi Sambo dan istrinya Putri Chandrawati. Lalu dua ajudan Sambo yaitu Richard Eliezer dan Ricky Rizal, serta asisten rumah tangga Sambo yaitu Kuat Maruf. Kelima tersangka itu diduga melanggar pasal 340 KUHP subsidiar pasal 338 KUHP Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Junto pasal 56 ke 1 KUHP. Dan untuk perkara obstruction of justice total ada 7 berkas perkara yang dinilai lengkap secara material dan formil oleh Kejagung. 7 berkas perkara obstruction of justice itu ialah tersangka Ferdi Sambo, Baikuni Wibowo, Cak Putranto, Arif Rahman Arifin, Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, dan Irfan Widianto. Ketujuh tersangka melanggar pasal 49 Junto pasal 33 dan atau pasal 48 ayat 1 Junto pasal 32 ayat 1 nomor 19 tahun 2016 Undang-Undang IT. Selain itu, mereka juga dijerat pasal 55 ayat 1 dan atau pasal 221 ayat 1 kedua dan atau pasal 233 KUHP.